Anda berharap Dirli jadian sama Gea? Harapan Anda akan segera terwujud. Keduanya dipertemukan di dalam sinetron drama musikal berjudul Idola sebagai sepasang kekasih. Sinetron Idola adalah terobosan baru RCTI yang menampilkan sinetron beralur drama musikal. Pada setiap episodenya, sinetron Idola akan menampilkan lagu-lagu yang sedang ngetop dan gerak koreograf yang memikat. Sinetron ini juga dilengkapi. Memang mata aku tuh memang bermasalah minus rabun lah, artinya aku bahkan sampai rabun apa namanya? Rabun jauh. Bahkan aku sampai mau baca tulisan itu segini jaraknya baru bisa kelihatan. Jadi memang minusnya gede banget, 18, 1,5 silinder. Jadi terus aku selama ini pakai softland gitu-gitu. Cuman ya agak-agak sedikit mengganggu sih aktivitas ya, maksudnya ke apa sih, simpel enggaknya gitu. Terus ya udah aku tanya sana sini, sempat melihat juga teman-teman yang ada di laser atau apa-apa gitu, pengen coba ya kata dokter Hadi tadi nggak mampu rupanya dengan laser itu, nggak mampu akhirnya karena terlalu banyak minusnya. Akhirnya aku dicoba untuk tanam lensa ya Pak. Yan Kasela didiagnosa menderita rabun jauh sejak kelas 5 SD. Alhasil Yan harus memakai kacamata minus 6. Sejak itulah minusnya terus bertambah. Akhirnya Yan merasa sangat tergantung pada kacamata yang juga dibantu dengan soft lens karena minusnya mencapai 18. Sebagai musisi rock, Yan Kasela tentu ingin leluasa berjingkrak saat bernyanyi di atas panggung tanpa soft lens di mata. Karena itulah bulan Januari lalu Yan Kasela pasrah. Mata kanannya dioperasi dengan cara penanaman lensa. Selang 10 bulan mata kiri Yan pun dioperasi. Memakai soft lens saja Yan sudah merasa terganggu. Bagaimana setelah sekarang ditanami lensa? Alhamdulillah secara penglihatan udah nggak ada apa-apa lagi. Paling ya dalam masa pemulihan mungkin yang namanya daging habis dibelah ya Prof ya mungkin ada merah atau apa gitulah. Itu sih kalau kata Prof dan Dokter Adi sih wajar. Sekarang Yan tentu sudah bisa memamerkan wajah aslinya tanpa harus dihalangi kacamata hitam pada para penggemarnya. 1, 2. Iya, coba lihat ke sini. Ini yang kemarin dioperasi. Yang kiri masih merah karena masih baru. Masih yang kanan sudah masih tahap pemulihan. Yang ini nih, karena ini merah. Pemirsa, bila Anda salah satu orang yang mengharapkan Dirli dan Gea berpacaran, harapan Anda akan segera terwujud. Dirli dan Dea akan bersanding manis sebagai pasangan kekasih dalam sinetron Idola yang mengusung tema drama musikal. Sulitkah mereka mendalami peran sebagai pasangan kekasih? Ataukah murni keluar dari hati keduanya? Pemirsa, berikut liputannya. Kisah yang terlahir. Anda berharap Dirli jadian sama Gea? Harapan Anda akan segera terwujud. Keduanya dipertemukan di dalam sinetron drama musikal berjudul Idola sebagai sepasang kekasih. Sinetron Idola adalah terobosan baru RCTI yang menampilkan sinetron beralur drama musikal. Pada setiap episodenya, sinetron Idola akan menampilkan lagu-lagu yang sedang ngetop dan gerak koreograf yang memikat. Sinetron ini juga dilengkapi dengan teks syair lagu yang dibawakan pemain, sehingga pemirsa bisa menonton sambil ikut berdendang. Baik Dirli maupun Gea dalam sinetron itu berperan sebagai dirinya sendiri. Layaknya orang yang masuk ke dunia yang baru, Gea dan Dirli pun sempat merasa gamang. Awal-awalnya sih agak membosankan karena waktu aku syuting itu sampai pagi. Tapi lama-lama karena terutama pengaruh juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita ini, itu juga enak dan nggak bikin kita bete, bikin kita seneng. Mula-mulanya sih awalnya iya, karena aku pikir wah aku kan basicnya bukan di acting nih gitu, takutnya aku mengecewakan semua orang gitu dan bisa dibilang cuman coba-coba nggak penting gitu membuat orang gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir kenapa nggak jadiin pengalaman aja nih gitu. Kalau alhamdulillah kalau kata orang bagus, kalau kata orang jelek berarti masih ada perbaikan lagi dalam diri Gea gitu. Sebagai finalis Indonesian Idol 2006, Gea dan Dirli sudah digembleng dengan pelajaran koreografi, olah vokal, dan penjiwaan lagu. Keduanya tinggal mengasah kemampuan akting. Untungnya pula, lawan main mereka seperti Aji Pangestu tak pelit berbagi ilmu dan cukup sabar meladeni lawan main yang masih hijau seperti mereka.
Kalau siap sih siap ya, tapi mudah-mudahan mereka mau ngebantu aja gitu. Karena kan aku sendiri sama Dirly nih ya, kita kan pemula banget nih ceritanya gitu. Jadi butuh banget bantuan dari aktor-aktor dan artis-artis berpengalaman lainnya. Aku berusaha aja supaya bisa aktingnya aku bisa bagus karena aktingnya dia itu udah bagus banget dan emang udah perfect banget menurut aku. Jadi ya kadang-kadang suka nggak enak aja kalau misalnya gara-gara kesalahan aku dan harus diulang-ulang gitu. Sinetron Idola akan mulai ditayangkan di RCTI tanggal 13 November setiap hari Senin pukul 20 sampai 21. Ditempatkannya sinetron ini di prime time sudah menunjukkan bahwa sinetron Idola bukan tontonan biasa-biasa saja. Saat ini sinetron remaja lagi tren. Kedua, sinetron musical apakah dangdut atau pop atau yang lain juga lagi tren. Kemudian ketiga, kita melihat bahwa anak-anak idol ini kan ternyata talentnya bukan hanya bisa nyanyi, tapi mereka juga bisa acting. Karena jika mereka bisa acting, mereka bisa nari karena dilatih sekian lama di dalam Indonesian Idol, dan mereka juga punya look yang berdasar penilaian kita, anak-anak ini punya look yang bisa jadi bintang. Ghea dan Dirly punya segalanya untuk jadi bintang, tinggal pilih tetap setia di jalur musik atau putar haluan ke jalur acting. Untuk saat ini aku lebih fokuskan untuk vokal aku dulu. Aku coba benahi, terutama aku di sini untuk nyanyi. Jadi aku coba benahi vokal aku dulu untuk nyanyi gitu. Sinetron Idola menjadi kolaborasi yang manis antara Dirly dan Ghea. Inilah cerita tentang persahabatan, harapan, cita-cita, dan cinta. Sekali lagi kalau mau lihat Dirly dan Ghea jadian, hanya di sinetron Idola. Benarkah hanya di dalam sinetron? Oke, kalau menurut aku sih untuk cinta lokasi itu nggak ada sih buat aku. Ya, sebenarnya sih mungkin juga kan itu cinlok kayak gitu mungkin juga. Tapi untuk melihat situasi yang kayak gini, yang secara dia sudah punya pacar, yang udah pacarannya udah berapa lama, dan ya nggak tahu lah gimana gitu kan. Walaupun aku belum punya pacar, tapi aku nggak akan semudah itu untuk cinlok kayak gitu. Pemirsa, sudah lama sekali kita tidak mendengar karya-karya terbaru trio vokal Rida Sita Dewi. Dan sejak Dewi Lestari memutuskan untuk mengundurkan diri, dua personil lainnya Rida Farida dan Sita Nursanti seakan tidak bergairah dan memilih menyibukkan diri dengan kegiatan masing-masing. Di balik itu semua pemirsa, Sita sebenarnya memendam rasa kangen untuk kembali menghidupkan Rida Sita Dewi. Simak penuturan Sita yang berikut ini. Cukup lama trio Rida Sita Dewi vakum dan selama itu pula mereka berpencar menjalani kesibukan masing-masing. Kenangan-kenangan indah di kala susah senang ditanggung bertiga rupanya masih terus membekas di benak Sita. Kendati Sita sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas berkesenian, namun tetap saja hasrat Sita untuk menghidupkan nama RSD masih tetap ada. Kangen banget sebenarnya, tapi ya mau dikata kita memang belum kepikiran banget buat ada sesuatu lagi sih Rida Siti Dewinya gitu. Sebenarnya kan waktu itu Dewi yang memutuskan untuk keluar sebenarnya kan. Setelah itu saya sama Rida memang bilang, Rid, Eda kayaknya kalau gue capek nerusin grup gitu. Jadi kayaknya kalau nyanyi manggung boleh deh, tapi kayaknya kalau bikin album kayaknya ntar dulu ya gitu. Kayak ribet banget gitu waktu itu. Jadi kecetusnya sih begitu dulu gitu. Sejak Dewi hengkang dari RSD, seolah-olah eksistensi Rida Sita Dewi mengambang tanpa arah yang jelas. Ibarat ungkapan mati enggan hidup pun tak mau. Meski demikian hingga kini persahabatan mereka masih tetap terjaga. Persahabatan kami adalah persahabatan yang sangat sangat dewasa. Kami dulu memang disatukan kan di grup ini gitu. Jadi kita bukan dari pertemanan kita buat album, bukan, tapi kita disatukan untuk membuat album gitu. Dan ternyata di tengah jalan sambil kita proses untuk menyatu itu ternyata kita nyambung ya ternyata, dan itu membuat kami menjadi teman pada akhirnya. Dari kedua temannya yang lain hanya Sita yang masih betah hidup sendiri. Saat ini Sita sedang mencoba mencari lelaki pilihan. Lelaki yang mau menerima kepribadiannya yang tomboy.
Ya, saya ada beberapa teman laki-laki yang dekat sih ya. Berdasarkan pengalaman saya sih, kalau saya deket sama laki-laki gitu ya, mereka biasanya emang sudah suka saya seperti ini gitu. Jadi saya juga nggak terlalu harus berusaha terlalu gimana gitu, enggak. Ya, tapi naturally ya biasanya kalau lagi seneng gitu kan sama siapa atau lagi baru jadi gitu zaman dulu gitu kan juga suka ini apa suka jadi pengen lebih cantik gitu aja.